Sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini yang dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Profesor Rio membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah nggak punya punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya, ya. Capres cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk Pilkada Solo. Dulu, ya? Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes, yes, ya. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Kira-kira ya. Bunyinya ya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Ya. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Yes. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat? Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan mengusulkan hari libur loh. Hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Ya. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear ya. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang dia apresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah itu anaknya Bonyamin Saiman itu ya. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termul janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota, ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Mendaftarkan jawabannya. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya? Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019
apa namanya? Ya, baik. Oke, teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Di mana tadi tentang cuplikan video itu membahas tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Di sini kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun video yang tadi. Di sini teman-teman, mereka menyampaikan di sini ya ataupun menyatakan di sini bahwa gila, wong deso ternyata mafia, dikira Indonesia ya punya sendiri. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya rencana PKI yang busuk ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, hati-hati zaman akhir, tampaknya manusia, tapi jahatnya melebihi binatang buas. Nah, disampaikan lagi di sini teman-teman, kalau masih juga orang membela Jokowi, Gibran betul-betul gila orang ini ya. Jadi, di sini orang licik sedunia, apapun bisa dijalankan. Semoga hukum Tuhan yang akan tunjukkan kebenarannya. Jadi, akan datang pada umat manusia tahun-tahun penuh tipu daya, orang-orang yang berdusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Nah, kemudian di sini Jokowi mulai membusuk baunya, mulai tercium suatu saat kejahatan akan terungkap. Ini sudah hukum Allah SWT. Jadi hukum abal-abalan, tidak sebenarnya. Jadi kemudian teman-teman kita teruskan di sini dilihat. Nah, di sini disampaikan bahwasanya pejabat yang punya kewenangan mengeluarkan kebijakan semua sudah dikuasai oleh pihak-pihak penguasa kebijakan. Hancurlah suatu negara kita. Jadi, kejahatan orang licik, tunggu azab saja dari Allah, lebih pedih loh. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan, ya rakyat ini mau aja ditipu, dibohongin, dan dinastinya Jokowi. Jadi, tergantung sekarang, tergantung Prabowo. Gimana Pak Prabowo? Berani nggak sama Jokowi? Padahal sudah jelas-jelas Jokowi dan Gibran pembohong tentang ijazahnya ini. Jadi di sini jangan main terhadap sumpah atas nama Allah. Allah sangat akan murka. Jadi semua elemen terkait terhipnotis Jokowi. Solo dibohongi, Jakarta dibohongi, dan rakyat Indonesia terhipnotis selama 10 tahun oleh si Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman di sini adili segera si Jokowi yang membuat kacau balau undang-undang. Jadi para termul gak mikirin masalah akhirat, bahkan mereka gak percaya adanya akhirat, makanya gak peduli halal haram ya. Jadi Presiden Prabowo selalu disayangi orang-orang licik dan penipu. Kalau tidak sadar dan negara ini akan hancur. Jadi kalau tidak punya ijazah nanti muncul presiden boneka. Nah, benar-benar ya Mulyono merusak moral bangsa sampai anaknya tidak punya ijazah SMA diloloskan termul-termul sama persis bapak dan anak jadi penipu. Nah, kalau Jokowi tidak ditindak atau ditangkap, maka pasti politik komunis menguasai Indonesia dan Indonesia akan hancur lebur ya. Pancasila sirna pasti-pasti, jangan biarkan segera dibereskan. Nah, kemudian para akademis terbius dengan jabatan atau tahta harta sehingga kebenaran terkikis oleh kebohongan dan kebohongan. Nah, kemudian di sini Presiden Prabowo yang seperti ini seharusnya harus waspada dan mengerti ini masalah moral anak didik bangsa. Jadi kalau Indonesia kepingin aman dan mau maju serta rakyatnya makmur, hanya satu jawabannya yaitu penjarakan Jokowi dan Gibran. Ya udah nyaman kan dan aman. Jadi saya heran ya, tiap bulan itu ya ada kegaduhan. Dan kenapa presiden punya kekuasaan? Kenapa nggak berani tindak seolah-olah ada yang intimidasi ya? Kalau kita bersih nggak perlu takut, bersih-bersih semua yang ngerasa nggak perlu. Sebab begitu terus Indonesia nggak bisa maju. Jadi mohon segera ambil tindakan penting untuk NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya Indonesia ini bisa makmur ke depan, bisa lebih maju, bisa menjadi rasa aman dan nyaman, ya, bisa menjadi negara terdepan ataupun termaju ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan di sini kita lihat saja ya, apakah keluarga ijazah palsu ini bisa membodohi rakyat lagi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan sekali orang berbohong pasti akan menutupi dengan kebohongan yang lain, apalagi kebohongan sangat besar dan yang semakin terjerat dosa yang akan menumpuk. Nah,
apa yang disampaikan oleh netizen ini teman-teman memang benar ya. Ketika dari awal kita melaksanakan yang namanya kebohongan, namun itu pada seterusnya nanti juga akan kita lakukan kebohongan. Demi apa? Demi menutupi kebohongan yang pertama yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh si Jokowi ini. Jadi dia terpaksa berbohong karena dari awal dia telah membohongi kalau ijazahnya itu ya. Dan terpaksa sampai seterusnya dia terus berbohong. Namun teman-teman yakinlah dan percaya bahwa di mana-mana itu bahwasanya akhirnya nanti kebohongan itu memang itu wujudnya ya. Akhirnya itu terbongkar ya, ketahuan memang itu adalah wujud dari kebohongan ini. Jadi buat apa kebohong lagi? Jadi buat Pak Jokowi, kalau memang ijazahnya itu benar ada, tunjukkan saja. Jadi dia perlu repot-repot seperti ini ya. Nanti di situ bisa dinilai apakah benar asli ataupun memang palsu kan. Kalau memang asli ya udah aman kan. Tapi kalau palsu juga ya itu resikomu ya. Karena selama ini telah berbohong dan telah menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia selama 10 tahun ataupun kedua kali periode hanya karena menggunakan ijazah palsu itu. Dan ini bukan pelanggaran kecil, ini sudah menjadi kesalahan besar di negara kita. Karena kasus permasalahan ijazah bukan hal ataupun masalah kecil ataupun ini surat biasa, tapi ini adalah masalah besar ataupun pelanggaran besar karena masalah ini adalah masalah ijazah kan. Nah, di sini kan tentunya di sini tidak ada salahnya kita juga sebagai masyarakat ataupun pejabat ataupun lah orang-orang lah. Tidak ada salahnya ketika kita bertanya karena ya dia itu kan ya mantan presiden negara kita. Jadi kita perlu harus tahu apakah dia mempunyai ijazah yang asli kan ataupun memang tidak ada ijazahnya. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika kita bertanya dengan Pak Jokowi. Seharusnya di sini Pak Jokowi justru bangga ketika para masyarakat ataupun menanyakan ijazahnya. Kalau memang ada kan itu suatu kebanggaan buat Pak Jokowi dengan ijazahnya itu. Ya dia bisa jadi presiden negara kita selama 2 periode pun dan 10 tahun menjabat ya. Nah, kemudian teman-teman, betul semenjak pemerintah Jokowi sampai selesai pensiun, rakyat terbelah gaduh terus karena banyak sekali termul-termulnya yang maaf di luar nurul kecerdasannya. Nah, saya tetap mendukung Roy Suryo C. Semoga mereka tetap semangat menuju jalan kebenaran, terus berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan mundur melawan bulldozer. Nah, ternyata di sini teman-teman, KPU ya sepertinya jahat dan bejat serta betul-betul pengkhianat atau munafik tak bermoral. Ini wajib diproses hukum dan dipenjarakan. Nah, kemudian lagi di sini disampaikan publik ya, ingin pejabat apapun harus jujur, terbuka dan transparan ya. Baik persoalan data dokumen, hal yang kecil sebagai syarat untuk menjadi pejabat publik. Ya, kalau ada kebohongan, maka kalau masyarakat ada yang tahu dan menuntut wajib untuk membuka kembali kebenarannya yang dilindungi undang-undang, baik publik yang meminta dalam tuntutannya, baik yang bersangkutan sebagai pejabat publik. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.